Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari terakhir kerja pekan ini, dan persiapan di awal tahun pelajaran 2021-2022, yang sesuai dengan kalender pendidikan akan dimulai di minggu depan, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah daerah, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, menyampaikan beberapa hal kepada seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Alor, baik itu di satuan pendidikan non formal, PAUD, TK, RA, playgroup, dan PKBM, maupun di jenjang pendidikan formal, pendidikan dasar SD, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, Madrasah Sanawiyah di seluruh wilayah Kabupaten Alor. Akan beberapa hal penting sebelum kita memulai tahun pelajaran ini. Yang pertama, pemerintah daerah melalui Bapak Bupati telah mengambil langkah-langkah taktis strategis dalam kaitan dengan mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di daerah ini. Dimulai dengan dikeluarkannya surat edaran Bupati nomor 92 tanggal 16 Juni tahun 2021 tentang peningkatan kewaspadaan penyebaran COVID-19 yang kita tahu bersama mengalami peningkatan yang cukup signifikan di pertengahan dan akhir Juli hingga masuk di bulan Juli minggu pertama ini. Dan kemudian surat Bupati Alor yang kedua, yaitu nomor 130 tanggal 1 Juli tahun 2021 tentang melonjaknya angka penyebaran COVID-19 yang disebabkan masuknya varian baru, yaitu varian Delta di wilayah Indonesia pada umumnya, termasuk sampai di NTT dan di Kabupaten Alor. Maka pada hari ini pemerintah daerah melalui gugus tugas COVID-19 setelah mendapat arahan petunjuk dari Bapak Bupati dalam pertemuan pagi di rumah jabatan, maka siang ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor telah menerima surat dari pemerintah daerah ceki Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Alor, khusus kepada seluruh jajaran pendidikan ingin disampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan surat Bupati Alor nomor 1038 tanggal 9 Juli tahun 2021 disampaikan mulai tanggal 12 hari Senin sampai dengan tanggal 24 Juli proses belajar mengajar berlangsung dari rumah atau BDR. Itu berarti masuk libur di minggu pertama, minggu kedua, minggu depan tidak ada aktivitas di sekolah. Sekali lagi, mulai tanggal 12 hari Senin tidak ada aktivitas anak atau pelajar di sekolah. Semuanya proses belajar berlangsung dari rumah atau BDR. Dan karena itu, kegiatan-kegiatan MOS, masa orientasi siswa baru, maupun kegiatan-kegiatan di awal tahun pelajaran 2021-2022 ditiadakan dan proses belajar mengajar berlangsung dari rumah. Itu yang pertama, selama 14 hari, yaitu mulai tanggal 12 sampai tanggal 24. Selanjutnya yang kedua, selama anak belajar dari rumah, maka kepala satuan pendidikan bersama guru tetap melakukan aktivitas menyusun rencana-rencana kegiatan berupa penyiapan materi, penyiapan bahan ajar, penyiapan alat bantu belajar, penyiapan media pembelajaran, termasuk juga pendekatan pembelajaran BDR berlangsung secara terbatas di sekolah dengan dua pendekatan.
pendekatan melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Kemendikbud. Sekolah tinggal memilih aplikasi mana yang paling efektif yang bisa digunakan di satuan pendidikan tersebut. Tentu dari belasan aplikasi yang ditawar oleh Kementerian Pendidikan itu, tinggal manajemen sekolah melihat dan memilih, mengambil sesuai dengan kondisi internal sekolah masing-masing. Karena sekolah di Kalabahit tentu berbeda yang ada di kecamatan, di Pureman, di Mataru, di Lembur, bahkan di Pantar Barat Laut. Itu yang kedua. Yang ketiga, diminta para kepala satuan pendidikan senantiasa melakukan koordinasi, melakukan komunikasi dengan organ daerah yang ada di wilayah, yakni para camat selaku pembina pendidikan di kecamatan dan atau perpanjangan tangan bupati yang ada di wilayah dalam kaitan dengan proses belajar dari rumah dan ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran yang tidak melibatkan anak di sekolah. Tetap para kepala sekolah dan kepala UPT melakukan koordinasi, komunikasi dan meminta petunjuk dari para camat, para lurah dan para kepala desa yang ada di lokasi masing-masing satuan pendidikan. Yang keempat, yang ketiga, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor memohon dengan segala hormat agar ada peran orang tua, peran masyarakat untuk memastikan selama anak belajar dari rumah tidak boleh ada ruang untuk aktivitas-aktivitas sosial di luar rumah yang melibatkan anak sekolah. Sekali lagi, tidak boleh ada aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan di luar rumah yang melibatkan anak sekolah. Mengapa ini penting kami sampaikan? Karena dengan varian terbaru ini, varian Delta, anak sekolah itu merupakan sangat rentan terhadap varian ini dan kita semua harus menyelamatkan anak bangsa. Apapun bencana, apapun musibah, apapun persoalan yang melilit bangsa ini, keselamatan anak bangsa ini harus kita utamakan. Dan yang kedua, masa depan anak bangsa ini harus kita bersama-sama berusaha supaya mereka boleh keluar dari lilitan masalah ini dan mencapai masa depan mereka yang lebih baik. Yang keempat, kepada para kepala sekolah diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan tentang kegiatan guru, kegiatan anak selama 1 minggu. Di 2 minggu masa BDR mulai tanggal 12 sampai 24 ini. Yang kelima, tim Dinas Pendidikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi, baik menggunakan media-media yang tersedia di dinas, termasuk media online, melalui rapat-rapat virtual, maupun pemantauan langsung ke lapangan akan dilakukan oleh kepala dinas bersama para pejabat dan staf dinas pendidikan, hanya untuk memastikan apa yang diambil oleh pemerintah daerah ini dan menjadi pergumulan kita bersama di daerah ini agar anak-anak di daerah ini diselamatkan menjadi kerja kita bersama. Yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh jajaran pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua wali, maupun penyelenggara pendidikan non-pemerintah berupa yayasan, badan-badan penyelenggara pemerintah pendidikan di daerah ini. Mari kita terus bersinergis di bawah satu komando Bupati Alor, gugus tugas COVID-19 dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena sesungguhnya virus corona ini sudah ada di kelopak mata kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bersama-sama punya komitmen untuk menegakkan protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas hidup kita, maka tidak saja kita turut memperluas dan memperlama proses penyebaran virus di daerah ini, tetapi sesungguhnya kita telah membunuh masa depan generasi kita karena mereka tidak mendapat pelayanan pendidikan secara maksimal oleh karena belajar dari rumah. Hal-hal ini yang saya ingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Terima kasih kepada Bapak Bupati melalui gugus tugas yang telah memberikan reasoning, memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mengambil langkah mulai hari ini. Dan hari ini secara resmi saya menyampaikan penegasan kepada seluruh jajaran pendidikan, dan surat penegasan Kepala Dinas akan disampaikan melalui media-media yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan bersama jajaran pendidikan di daerah ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ingat, cintailah daerah kita, dimulai dengan mari kita mencintai masa depan anak-anak ini. Tuhan memberkati kita.